Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, sekali lagi minta maaf juga ya, kalau tadi kemarin itu, sempat, tertunda ya penayangannya baru tadi pagi, tayangan edisi yang hari Senin. Iya, Mhm. kita nggak perlu terlalu menjelaskan lagi atau, apapun persoalan teknisnya, tapi, mudah-mudahan saja berikutnya nanti kita bisa lebih tepat waktu lagi gitu ya, Mbak Agi. Dan seperti biasa, Anda berjumpa dengan kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita, masih bersama kami, saya Hirsubun Arif. Dan saya Agi Beta, bahagia sekali menjumpai Anda kembali teman-teman of the record. Mmm, Nah, isu apa nih Mas Hersu yang akan kita ya. bawakan hari ini? Iya, menarik ya, tetap saja kalau mau Anda ngomongin kalau mau fufu-fafa ya tetap rame Mbak. Ta ta tapi ada satu soal yang menarik loh, yang sebenarnya dari kasus ini, dari peristiwa ini kita bisa membaca, bagaimana konstelasi politik yang terjadi di saat menjelang pergantian, kekuasaan ini, menjelang serah terima dari Pak, Jokowi ke Pak Prabowo. Ini Mbak, saya heran kok Pak, Menteri Agama ini, tiba-tiba saja mendapat banyak sekali penugasan di luar negeri ya dari Pak Jokowi ya, keliling-keliling dari mana, saya lupa dari Milan dulu, Dari Arab. dari Arab terus ke Itali terus ke Prancis gitu ya. Padahal kan ini sebenarnya masa, jabatan di kabinet ini tinggal berapa, nggak sampai sebulan lagi, dan kemudian juga yang malah, DPR tuh yang lebih waktunya tinggal pendek lagi sampai akhir September ini ya, Mbak Agi. Dan itu Ya. artinya kan masa kerja pansus haji itu juga harus berakhir, harus beres sebelum, akhir September ini. Dan Pak Yakul itu kan, udah dipanggil lagi, alasannya waktu itu sebenarnya kata dia nggak pernah dapat panggilan, sudah 2 kali dipanggil. Kata kata, DPR waktu itu katanya kalau sampai yang ketiga kali mangkir, ya dia akan dipanggil paksa minta bantuan polisi. Tapi ternyata, sekarang ini dipanggil ini kata yang menurut pengakuan Yakul, ini adalah panggilan yang pertama, dia keliling terus di luar negeri gitu kan. Ada apa ya, kan dia nggak mungkin keluar negeri ini, tanpa ada penugasan dari Pak Jokowi gitu. Apakah memang sengaja ini menghindari itu, dan Pak Jokowi juga memberikan blessing untuk agar segera agar Pak Yakut tidak, menemui, pansus haji gitu loh, Mbak. Itu menarik Mhm. menurut saya, Mbak Egi. Iya ya, itu menarik banget Mas Hersu, karena ini kan seperti menghilang begitu ya Mas Ya, Hersu. Padahal ini mhm, krusial banget dan Pak mhm, Jokowi juga tahu persis bahwa mhm. satu menterinya ini sedang menghadapi masalah besar. Karena Betul, ini bisa kalau seandainya tidak selesai sekarang, apalagi nanti dalam mhm, rekomendasinya itu ada melibatkan aparat hukum begitu Mas mhm, Hersu, karena kan memang sudah ada temuan di yes, BPK, terus kemudian di mhm, BPKP apa dan sebagainya. ya, Jadi pansus ini kan mewawancarai banyak pihak. mhm, Nah, ini kalau misalnya tidak selesai sekarang, itu akan dilanjutkan lagi begitu. mhm, Apakah nanti dilanjutkannya oleh DPR yang akan datang, ataukah langsung dibawa bisa ke KPK, kejaksaan atau mhm. kepolisian begitu. Nah, kita harus mengawasi terus Ya, ini. saya Ini kira sangat kalau dilanjutkan. ya kalau untuk, DPR berikutnya itu udah bukan jadi prioritas utama. Saya kira teman-teman DPR sekarang ini pasti akan memaksakan itu selesai pada, periode kali ini. Oke, itu satu topik yang saya kira nanti kita akan bahas cukup panjang, itu karena itu sangat menarik. Tapi soal yang lain apa ini, Mbak Agi? Soal yang lain yaitu nama-nama dari Budi Gunawan yang saat ini menjabat sebagai Kepala BIN ya Mas Hersu, Mhm, dan juga Abdullah Aswar Anas. Ini dua menteri yang sepertinya kalau bocoran di media begitu akan masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo begitu. mhm, Dan kita tahu kan memang sudah ada ya dari PDIP sendiri seperti Puan, mhm, Oli Dondo Kambe, bendahara dari mhm. PDIP begitu kan Said Abdullah juga ya. Mhm, betul, Said Abdullah itu kan melakukan, komunikasi intensif gitu ya, yang memang tidak tidak secara fisik bisa terpantau, tapi kita tahu dan kemudian muncullah nama ini. Ya artinya kita sudah bisa menduga bahwa ini PDIP akan menjadi bagian dari pemerintahan, Pak Prabowo begitu ya, untuk yang kalau kita melihat itu untuk merangkul PDIP lah, karena memang ya, sepertinya memang tidak mau ada oposisi sama sekali gitu ya pada itu saya kira fokus kita itu ya. Buat kita iya, sih siapapun yang masuk kabinet nggak penting buat kita ya. betul. Karena ini kan kelihatan yang justru mengkhawatirkan buat kita adalah semua partai politik itu masuk ke dalam pemerintahan. Itu yang justru ya, jadi kita pikir kalau gitu ya besok-besok nggak perlu ada pemilu lagi, pemilu legislatif sebagai terutama legislatif ya untuk apa? Kalau semua, kemudian mereka
itu masuk ke dalam pemerintahan, kan kita tahu sebenarnya dari sisi trias politika saya kira semua orang paham bahwa ada fungsi check and balance gitu ya, fungsi controlling dari DPR. Tapi kan setidaknya ada tiga haknya dari DPR itu ya. Satu, hak budgeting, hak dua, kemudian pembuatan undang-undang, dan tiga, pengawasan gitu. Jadi kalau semua itu jadi di dalam kekuasaan, ya itu kan omon-omon aja semua Mbak Agi gitu. Ya itu serius loh, itu tahu rencana itu, dan kelihatannya memang tanda-tandanya cukup kuat. PDIP juga akan bergabung, dan sudah muncul juga pernyataan-pernyataan dari partai-partai pendukung termasuk PKS gitu ya yang menyatakan soal yang katanya ya nantinya nggak akan ada oposisi karena memang seperti kata sekjennya PKS ya, bahwa kekuasaan itu ternyata indah. Gitu. Mungkin tapi kita ingatkan ini kepada sekjen PKS ini, Abu Bakar Al-Habsyi ini, kayak jangan sampai kayak orang lihat gunung ya. Dari kejauhan itu kan kayaknya gunung itu indah, begitu masuk bisa naik ke gunung itu nggak seindah seperti yang dibayangkan dari luar. Ya kan, ya siap-siap loh ya, kalau masuk dalam kekuasaan itu ada konsekuensinya. Memang banyak yang kalau dalam bahasa mereka disebut gonimahnya itu banyak gitu ya. Harta rampasan perangnya banyak, tapi satu kaki itu bisa juga dipenjara. Kecuali kalau ternyata kemudian semua dikontrol juga nantinya, KPK itu juga semua dikendalikan oleh pemerintahan, ya mereka bisa sesuka hatinya saja di dalam pemerintahan ketika nggak ada kontrol gitu, Mbak Agi. Iya, ya ini kan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Habsyi ini adalah sepertinya terwujudlah apa yang dia kehendaki begitu ya. Kalau selama ini kan kita melihat Pak Abu ini kan memang abu-abu begitu sesuai dengan namanya. Gitu ya. Sikapnya Ya, maksudnya ya. betul, sikapnya ini kan abu-abu dan kita tahu setelah sekarang masuk ke dalam koalisi Kim Plus itu sepertinya tampak gembira sekali ya, congratulations lah begitu Ya. kepada Pak Abu, begitu juga dengan petinggi-petinggi PKS begitu ya. Tapi semakin banyak mereka berbicara seperti Kang Aher yang belakangan ini banyak berbicara. Begitu juga Karena PLH kan, beliau sekarang PLH ketua presiden betul. ya. Iya, apa namanya, menggantikan Pak Syahiku ya, yang sementara berkontestasi di Jabar dan, kemudian juga Mardhani Alisera begitu. Kalau saya mengamati bahkan, akun-akun official dari PKS baik itu Instagram, YouTube, maupun Twitter, itu masih terus dirujak Mas Hersho. Saya, suka apa, melihatnya tuh kasihan dan miris ya, tapi semakin mereka banyak berbicara dan kemudian berbicaranya ya seperti itu tadi, begitu, seperti kekuasaan itu indah. Kemudian seperti Aher yang juga mengatakan bahwa pada sistem presidensial sesungguhnya tidak ada koalisi dan tidak ada oposisi gitu. Ya mungkin secara aturan itu memang betul tidak eksplisit bahwa ada oposisi di dalam peraturan perundang-undangan, kan tidak disebut seperti itu. Tapi kan kita tahu fungsinya, dan kemudian PKS sendiri juga selama ini kan selama 10 tahun mengakui bahwa dirinya sebagai satu-satunya oposisi, malah mengatakan setiap kali ada misalnya pengesahan undang-undang seperti Omnibus Law dan sebagainya begitu yang dia tidak sependapat begitu dan bahkan menolak, kan ketika keluar juga mengatakan kepada media mengamini bahwa dirinya disebut sebagai partai oposisi dan satu-satunya yang masih bertahan. Kenapa sekarang seperti itu begitu? Orang juga mempertanyakan, nggak usah lagi deh pakai menyebut ideologinya apa, karena sesungguhnya semuanya sama Mas Hersho kalau mereka berada dalam satu gerbong itu begitu kan ya. Ya, kurang lebih itu yang disoroti oleh masyarakat gitu Mas Hersho. Dan masuknya dua kandidat menteri ini sepertinya juga tidak ditolak ketika ditanyakan kepada Hasto. Dia tidak mengiyakan, tapi dia juga tidak menolak bahwa oh tidak benar begitu. Dia tidak mengatakan demikian. Jadi sepertinya ini memang sudah positif begitu ya, bahwa PDIP ini akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Tinggal menunggu waktunya saja kapan mereka akan bertemu antara Megawati dengan Prabowo Subianto. Oke, Mbak Agi, kita mulai dari Menteri Agama dulu ya, Yakut Khalid ya Mbak Agi ya. Ya. Iya, iya. Iya, jadi Yakut ini Mas Hersho kan kemarin itu udah undangan yang ketiga ya untuk bertemu dengan DPR, khususnya yaitu Pansus Haji DPR. Yang sebelumnya itu tanggal 10 September kalau tidak salah, kemudian berikutnya tanggal 18 September dan tanggal 23 September itu kemarin yang ketiga. Dan ini adalah sepertinya sudah tidak ada waktu lagi Mas Hersho, apalagi acara di Prancis yang diikuti oleh Yakut tersebut. Ini acaranya hanya
apa ya, kalau dibandingkan dengan urgensi yang ada di dalam negeri, ini kita bisa mengatakan hanya yang di sana, Mas Hersу. Karena walau bagaimanapun dia ini kan lebih urgent untuk melakukan pelaporan di sini begitu. Karena agendanya kemarin ketika bertemu dengan DPR dan juga dengan Pansus adalah soal pertanggungjawaban sebagai menteri, pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan haji. Dan kalau menurut Wisnu Wijaya, saya lihat wawancaranya dengan media, Wisnu Wijaya ini dari PKS ya, dia mengatakan bahwa ternyata undang-undangnya mengatur demikian bahwa untuk pertanggungjawaban dan juga untuk persiapan penyelenggaraan haji yang berikutnya itu harus hadir secara fisik Menteri Agama dengan DPR ini. Dan Yakut kan kita tahu dia menawarkan secara Zoom, secara online pertemuan tersebut yang tentu saja beda situasinya kalau seandainya dilakukan secara fisik, dan karena itu juga merupakan pertanggungjawaban keuangan. Itu justru yang menjadi poinnya, Mas Ersu. Dan dia sudah tahu bahwa akan topik dari pertemuan tersebut salah satunya adalah untuk melakukan klarifikasi terhadap berbagai wawancara dari Pansus DPR terhadap Sekjen, terhadap dirjen-dirjen yang ada di Kemenak, terhadap BPKH dan sebagainya begitu ya, unsur-unsur dalam penyelenggaraan haji tersebut, di mana poinnya adalah diketahui dari hasil wawancara tersebut bahwa perintah untuk melakukan distribusi dari haji reguler dan juga haji khusus ya, haji mahal lah begitu, itu ternyata diterima dari atas begitu. Dan kalau yang mengatakan ini adalah setingkat eselon 1, dari atasnya dari mana? Ya tentunya dari Menteri Agama begitu. Apakah kemudian Menteri Agama bisa mengatakan dari Pak Jokowi? Saya rasa tidak sih kalau dalam hal ini, Mas Hirsu ya. Ini berhenti di Menteri Agama begitu. Dan itu yang akan diklarifikasi, dan yang penting lagi adalah apakah itu perintah dari Menteri Agama kemudian dilaksanakan oleh bawahannya, ataukah memang dilaksanakan oleh bawahannya tanpa sepengetahuan dari Menteri Agama. Itu poinnya yang akan diklarifikasi. Tapi kan ini sudah waktu sudah terus berjalan, sementara lusa hari Kamis itu sudah paripurna DPR tanggal 26 September ya, karena besok tanggal 25 itu sudah paripurna MPR, sesudahnya diikuti dengan paripurna DPR. Nah sekarang Pansus ini karena tidak kehadiran dari Menteri Agama kemarin begitu, makanya hari ini mereka tetap melakukan pertemuan saya rasa untuk menyusun hasil begitu ya, kesimpulan dari Pansus tersebut. Nah, kalau menurut saya baca dari Marwan Jafar ini dari PKB ya? Dan juga dari Lulu Nur Hamidah kalau yang dari PKB ya, mereka mengatakan bahwa ini ketidakhadiran Yakut ini bisa dikatakan sebagai pelecehan gitu, dan mereka juga mengatakan bahwa ini orang yang bersalah ya seperti ini begitu. Jadi dia menghindari begitu Mas Irsu untuk datang. Dan kalau kita melihat, kalau saya sih dalam hal ini saya melihat cawe-cawenya Pak Jokowi ya Mas Ersu. Itu dia pertanyaan saya itu di situ, karena tapi sebelum Anda bahas itu agak aneh tapi ya menurut saya, karena kan sebenarnya soal kuota haji tambahan kan yang sebenarnya yang jadi sengketa, yang kelihatan yang paling banyak mendapat sorotan soal ini ya, terutama soal fulusnya, karena ini duitnya gede banget kalau terjadi itu kan. Sebenarnya itu adalah kesepakatan antara Pak Jokowi dengan putra mahkota Muhammad bin Salman, ada tambahan 20.000 kuota haji itu kan untuk mengurangi antrian panjang yang jemaah haji Indonesia yang sampai 40 tahun kan gitu ya Mbak Agi. Nah, dan itu soal kesepakatan itu kan sudah ada kesepakatan antara komisi 8 ya, itu dengan komisi 8 dengan Kementerian Agama, bahkan juga kemudian ada kepresnya gitu loh ya, kepres dari Pak Jokowi. Jadi sebenarnya kalau kemudian Pak Jokowi melindungi, misalnya melindungi Pak Yakut, itu apa maksudnya begitu? Karena seperti saya sebut tadi, kok diberi penugasan terus-menerus di luar negeri menjelang akhir masa jabatannya gitu. Betul, jadi ini aneh juga karena ini penugasan loh, dan bahkan dari pihak Kementerian Agama mengatakan bahwa ini dilindungi oleh undang-undang karena merupakan pelaksanaan dari undang-undang. Sampai segitunya begitu ya, mereka sudah mengantisipasi bahwa kalau ada orang mengatakan ini lari dari lari dari pertanggungjawaban, menghilang apa dan sebagainya begitu kan. Karena di media sosial ini ramai betul Mas Restu tanggapannya terhadap apa yang dilakukan oleh Yakut ini, dan mereka juga mengatakan ini adalah cara Pak Jokowi juga memberi
memberikan penugasan, padahal tidak mungkin apa yang berlangsung yang ada di Pansus Haji Pak Jokowi tidak mengetahui begitu, karena Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa semua laporan itu masuk ke dia, semua laporan intelijen dia tahu, dan apalagi tidak ada visi misi dari menteri, adanya visi misi presiden, dan kita tahu nah yang namanya menteri itu pergi keluar kota saja presiden tahu, apalagi ini pergi ke luar negeri sekian lama pula dari tanggal belasan September lah sampai dengan terakhir pertemuan di Prancis itu hari ini tanggal 24 ya. Dan itu pertemuannya merupakan apa ya, diskusi soal perdamaian dunia yang memang gagasan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang kok ya penugasannya begitu untuk mewakili Pak Jokowi diberikan kepada Yakut, Menteri Agama, kenapa tidak kepada Ibu Retno, Menteri Luar Negeri, atau juga kepada yang lain ya, yang apa namanya, Menteri PMK lah ini ya, mungkin Menko gitu ya, betul Menko PMK. Menteri, Kalau memang lebih iya Menko senior HAM juga bisa, ya betul. posisinya, ya itu memang jadi pertanyaan besar, dan makanya saya sebut tadi nggak mungkin dia pergi tanpa Mhm. ininya, tanpa blessing dari atau penugasan dari Pak Jokowi, kan begitu loh Mbak Agi, Hmm. iya kan? Iya. Itu yang jadi pertanyaan buat kita, dan kenapa tanda-tandanya juga ini bisa kita kaitkan juga dengan power game itu antara Pak Jokowi dengan Mhm. Pak Prabowo dan juga dengan PKB. Kita tahu selama Mhm. ini kan terjadi konflik antara PKB dengan Mhm. PBNU, ya kan Mbak Agi, dan kelihatannya sekali Betul. kalau Pak Jokowi itu lebih lebih dekat kepada PBNU gitu, karena Mhm. bayangkan di last minute pun dia melantik seorang menteri sosial ya dari PBNU yang kebetulan adalah sekjen PBNU, Iya. Saifullah Yusuf. Kan dari situ kan sebenarnya Betul. kebaca, dan Pak Jokowi juga berkali-kali bertemu dengan PBNU gitu ya. Mhm. Iya, iya betul sekali. Dengan dia melantik Saifullah Yusuf, sekjen dari PBNU saja sudah kelihatan Mas Irsu maksudnya kemana dan pembelaannya kepada siapa. Karena kita memang melihat kita tidak bisa apa mengukur apa kesetiaan gitu ya dari Yakut ini hanya akhir-akhir ini saja. Kita lihat 5 tahun kemarin gitu apa saja yang dilakukan untuk dia membela Pak Jokowi begitu. Bahkan kadang-kadang sesuatu apa yang terjadi yang seharusnya tidak dikomentari oleh Menteri Agama pun dia komentari. Ini kan orang Pak Yakut ini kalau menurut penilaian saya dia kan orang yang usil gitu ya, usil sesuatu tuh apa ya, bahkan sebagai orang Islam seringkali orang Islam sendiri melihat dia sebagai Islamophobia atau dia mencari muka begitu ya, carmuk begitu. Jadi ya kita, tapi itulah yang disukai oleh Pak Jokowi rupanya kan. Makanya dia selamat tidak di reshuffle, berkali-kali melakukan kesalahan, berkali-kali loh Mas Ersu melakukan kesalahan begitu yang menimbulkan kegaduhan di publik begitu, tapi ya tidak ada ancaman reshuffle sama sekali kepada Yakut. Jadi saya rasa ini adalah merupakan seperti drama penyelamatan gitu ya kepada Yakut, karena kalau seandainya dia sampai datang ke pansus DPR, pansus haji, saya bisa bayangkan itu semua mata akan tertuju di sana gitu, dan apa jawaban dia gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dia tahu pasti akan diajukan seperti itu. Tapi saya rasa dia tidak bisa lari Mas Hersu. Kalau seandainya Pak Prabowo yang kemarin mengatakan bahwa ingin Pak Prabowo itu ingin wafat dalam keadaan membela rakyat, dalam keadaan membela masyarakat, membela negara dan sebagainya. Hal semacam ini tidak bisa didiamkan. Ini menyangkut uang yang sangat besar, dan walaupun ada penilaian dari BPS bahwa penyelenggaraan haji pada tahun ini, tahun Hijriah 1445 Hijriah ini dikatakan sangat memuaskan, itu kalau menurut Wisnu Wijaya dari PKS, ya karena yang diwawancarai dia sudah tahu siapa saja yang menjadi sumber dari survei tersebut. Sementara pihak yang justru dia ditinggalkan, yaitu misalnya jemaah haji reguler. Jemaah haji reguler kita ini antriannya sudah 5 juta lebih, 5,3 atau berapa Mas Irsu, sehingga menimbulkan antrian 48 tahun tersebut. Nah, sekian ribu orang yang ada di depan yang seharusnya berhak untuk naik haji pada tahun ini akibat dari penambahan kuota tersebut tentunya tidak ikut diwawancarai begitu. Coba kalau seandainya mereka ikut diwawancara, bagaimana perasaan Anda? Seharusnya Anda mendapatkan jatah tahun ini, Anda sudah menunggu sekian tahun, tapi ternyata itu diambil oleh orang-orang yang bahkan ada yang mendaftar itu baru tahun ini juga, ada yang Iya. mendaftar baru tahun lalu dan sebagainya. Jadi ini luar biasa dan itu fakta. Ya kalau Maaf, dan saya ya kalau saya yang diwawancarai dan kemudian saya baru daftar tahun ini atau tahun kemarin dan langsung berangkat, saya bilang, "Wih, ini memang top pokoknya," kan gitu ya. karena kita berangkat, Iya iya, pasti karena gitu. kita yang dapat. Iya iya. Iya, iya, iya betul. Kalau kita yang dapat ya kita akan Tapi seperti coba itu. tanya orang di Sulawesi Selatan sana yang lebih 40 tahunan Oh. gitu, pasti mereka Mhm, maki-maki mhm, tahu bahwa kuota tambahan yang harusnya bisa diberikan kepada
mereka tiba-tiba kemudian diserobot oleh mereka yang punya duit, kan gitu Mbak Agi. Iya iya, dan kita juga pengen tahu, ini aliran dananya kemana? Kan sampai sekarang belum ada Mas Ersu. Hmm, Walaupun dari pihak pansus ini kan tentunya sudah ada, mereka sudah ada pertimbangan-pertimbangan, sudah ada laporan begitu ya dari saya rasa misalnya dari BPK, mereka menyebutkan BPK, BPKP, bisa jadi juga dari PPATK dan sebagainya begitu kan, alirannya kemana begitu. Dan Pak Jokowi sendiri seperti yang dia sebutkan pada bulan Oktober tahun 2023 ketika dia mendapatkan tambahan 20.000 kuota haji itu, dia mengatakan bahwa kenapa apa namanya pemerintah Arab Saudi kemudian begitu spontan gitu memberikan tambahan karena disebutkan Pak Jokowi bahwa yang mulia bahwa antrian haji kami itu sampai dengan 48 tahun dan dia terkejut karena Indonesia mendapatkan kuota terbesar tapi kok masih antriannya masih 48 tahun. Itulah yang menjadi dasar penambahan kuota tersebut yang sebelum-sebelumnya hanya 10.000 kemudian mendapatkan 20.000. Artinya memang seharusnya ya diberikan kepada yang reguler tersebut Mas Irsu sesuai undang-undang hanya 8% begitu ya diberikan kepada ONH plus begitu dan yang sisanya adalah kepada antrian reguler karena memang reguler yang antrinya sampai berjuta-juta tersebut. Ya. Nah, ini menarik ya. Kenapa saya sampaikan tadi bahwa ini bisa juga kita jadi potret bagaimana hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya. Karena dalam kasus ini misalnya ini pasti kita harus bicara soal konflik antara antara PKB dengan PBNU ya, Mbak Agi ya. Betul. Ya kan kemarin misalnya setelah muktamar di Bali gitu ya, yang tadinya juga rencananya sempat mau diganggu oleh pasukan-pasukan dari PBNU, dari Banser dan sebagainya, tapi kemudian ketika heboh karena PBNU kemudian menariknya, itu Betul. kan yang jadi pertanyaan buat kita, apakah Kementerian Hukum dan HAM itu akan mengeluarkan surat SK Kemenkumhamnya, kan begitu ya, Mbak Agi ya, itu dan ternyata kalau kita nyimak tadinya pernyataan-pernyataan dari Pak Supratman Andi Akas itu kan katanya kalau perlu sehari saya keluarkan saya terbitkan gitu. Saya pikir Betul. tadinya itu hanya diplomasi, ternyata betul itu akhirnya ya aman lah PKB dari ancaman kudeta dari PBNU kan begitu ya. Justru yang sekarang terjadi malah PBNU yang terancam dengan muktamar luar biasa kan dari para pendukungnya Muhaimin kan itu terjadi itu satu ya kalau melihat hubungannya Pak Jokowi dengan dengan Pak Prabowo. Yang kedua juga soal Kadin. Ya, bagaimana juga Kadin Pak Supratman juga dengan cepat menyatakan bahwa dia akan mengusahakan kepresnya Anindya Bakri itu akan segera diterbitkan kepengurusannya begitu. Jadi dari situ ini petanya menarik, Mbak, dan kemudian tentu saja tadi dikaitkan dengan kalau kedekatannya Pak Jokowi jelas yang tadi itu kita sebut Pak Saifullah Yusuf dilantik bilang last minute. Nah itu. Nah sekarang ini bagaimana nih petanya Pak Prabowo bagaimana kira-kira posisinya dalam hal ini Yakult Khalil Qomas gitu. Apakah kemudian PBNU juga masih akan dapat jatah di kabinet karena seperti biasanya kan PBNU, Muhammadiyah dan sebagainya itu akan dapat jatah dan kalau dapat jatah NU yang mana yang kira-kira yang akan diberi jatahnya nanti oleh Pak Prabowo karena kalau PKB jelas akan masuk di kabinetnya Prabowo kan gitu. Betul, betul Mas Ersu. Jadi memang sepertinya muktamar luar biasa atau musyawarah luar biasa itu akan berlangsung ya Mas Ersu. Walaupun sudah teriak-teriak dari PBNU, mereka mengatakan ini yang mengadakan muktamar ini kurang kerjaan, katanya demikian. Dan kemudian juga tidak ada yang mendukung begitu muktamar tersebut begitu. Tapi ini kan terus berjalan begitu ya, namanya sosialisasinya sendiri terus berjalan. Dan kalau yang saya lihat ini berita di media misalnya koordinator untuk presidium muktamar luar biasa sendiri ini kan sudah terbentuk Mas Hersu panitia-panitianya yaitu kalau koordinatornya itu adalah Kiai Haji Abdus Salam Ya. Sohib atau Gus Salam ya. Dan yang ini juga penasehatnya itu Gus Idror Maimun Zubair dari pesantren Al Anwar dari Sarang ya Mas Hersu dari Lembang. Jadi apakah Pak Prabowo akan membungkam mereka atau kemudian akan secara halus ataukah secara tegas begitu ya untuk meminta supaya MLB ini tidak dilaksanakan. Jadi Pak Prabowo sendiri kan memang menginginkan pada pemerintahannya yang berkelanjutan ini smooth gitu ya Mas Ersu. Sementara kita tahu
ini yang ingin mengadakan musyawarah atau atau muktamar luar biasa PBNU ini adalah orang-orang yang kritis gitu, yang tentunya perlu dirangkul juga begitu ya. Sementara kalau dari PBNU sendiri, terutama dari Yakut maupun dari Yahya Stakuf itu kan tidak, kalau saya rasa tidak sulit untuk merangkul mereka karena mereka memang selama ini kan selalu mendekat kepada kekuasaan siapapun itu yang berkuasa begitu. Jadi saya rasa ini akan bisa berlangsung, apalagi dikatakan bahwa akan pre MLB, jadi ada pra begitu ya. Pra MLB-nya akan dilakukan pada awal-awal Oktober dan kemudian muktamar luar biasanya sendiri kalau bisa diadakan pada bulan Oktober, kalau tidak pokoknya sebelum akhir tahun. Jadi dan ini Setelah ada klaim setelah Pak Jokowi tidak berkuasa lagi gitu ya. Pak Jokowi tidak berkuasa lagi, tidak ada gangguan gitu ya. Ya, tapi Dan saya kira gini Mbak Agi ya, kalau kita ibaratkan permainan sepak bola ini kan sekarang gantian. Kalau tadinya Caimin itu dalam kondisi yang tertekan karena ofensifnya PBNU yang didukung oleh Pak Jokowi, kalau sekarang kan gantian gitu. Sekarang pendukungnya Caimin itu merasa di atas angin gitu ya. Tapi bagaimanapun saya melihatnya PBNU itu adalah organisasi besar membawa Nahdien yang saya kira tetap akan dirangkul oleh pemerintahan. Dan kedua, kalau semangatnya Pak Prabowo kan tidak ada ribut-ribut, semua dirangkul dalam ya, kekuasaan benar. gitu. Jadi sangat mungkin saja itu nanti win-win, ya sudah. Oke, PBNU di bawah Yahya Stakuf dan Saifullah Yusuf itu tetap misalnya begitu, tapi dia juga tidak bisa ganggu-ganggu Caimin lagi. Bisa aja semacam itu kelihatannya polanya nanti, dan NU tetap diberi jatah di kabinet, tapi mungkin bukan faksinya ya Stakuf dan Saifullah Yusuf. Bisa aja seperti itu kira-kira ya, saya bayangkan. Iya, bisa saja seperti itu. Kalaupun bukan di ini kan masih banyak jabatan Mas Hirsu sekarang itu ya. Ada Oh, DPA, ini kan menteri kemudian nanti menteri dan presiden. menterinya juga suka-sukanya Kan juga Pak banyak. Prabowo nih ya. Iya Kan betul, dan kita tahu ya bahwa kalau Caimin sebelum ada muktamar PKB di Bali ketika itu dia menemui Pak Prabowo dan diterima begitu, mereka bahkan hmm, bercakap cukup lama dan itu sebelum ada kasus demonstrasi sehingga Pak iya. Prabowo bahkan mengatakan akan datang. Tapi sementara sesudah itu kan Yahya Stakuf juga mengatakan bahwa dia meminta waktu untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Dari petinggi Gerindra sendiri mengatakan bahwa akan dicarikan waktunya, tapi kan sampai sekarang tidak kunjung bertemu juga Mas Erso. Yes. Dari situ saja kita sudah tahu lah ini Ya. petanya seperti apa begitu ya. Hmm. Sementara Pak Jokowi hingga akhir pemerintahan terus berusaha cawe-cawe untuk menyelamatkan kroni-kroninya ini walaupun Oke. mereka bermasalah begitu. Ya. Ada satu lagi Mas Erso sebetulnya ya. Itu Budi Ari begitu juga nggak hadir. Jadi ini rame-rame lah mereka pada nggak hadir ke DPR. Budi Ari juga kemarin seharusnya kan bersama dengan Menko Polhukam itu membicarakan soal kebocoran data loh, soal Hmm. serangan dari cyber attack begitu kan, dari para hacker. Itu dia bisa-bisanya tidak datang walaupun dengan alasan bahwa ada sebuah pertemuan internasional di Bali yang tidak bisa diwakilkan. Tapi orang melihatnya ini sebagai sebagai bentuk pertanggungjawaban, seharusnya justru di sana bisa diwakilkan dan toh dia sudah akan selesai juga pertemuan internasional tersebut kan, nanti yang melanjutkan adalah menteri yang berikutnya, tapi pertanggungjawaban kepada DPR, kepada rakyat itu kan justru harus dilakukan Yes. karena dia adalah representasi dari presiden. Jadi ini sudah para pembantu presiden ini sudah kocar-kacir lah berusaha untuk menghindari untuk bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi selama mereka berkuasa. Oke. Kalau kita pindah ke topik terakhir ya, kita ngomongin soal PDIP yang sebenarnya kita sudah cerita ini nggak terlalu mengagetkan kepada kita karena sejak awal kan Pak Prabowo juga menyatakan seperti itu ya, bahwa ya, dia tidak ingin ada oposisi gitu. Tapi kata dia kalau memang tetap ada oposisi, yang dalam bahasanya Pak Prabowo jadi penonton, jangan 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 ganggu mereka begitu karena mereka itu mau kerja untuk kesejahteraan rakyat. Dan kemudian ini kan dikaitkan lagi dengan hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu selama ini juga cukup baik, dan itu hanya kemudian terpisah lagi kemarin dalam Pilpres itu karena posisinya Pak Prabowo yang lebih memilih bersama dengan Pak Jokowi kan akhirnya begitu, sementara Pak Jokowi itu hubungannya dengan Ibu Megawati menjadi merenggang. Itu sebenarnya latar belakangnya. Tapi kalau sekarang ini kemudian ternyata Pak Prabowo mewujudkan mimpinya itu untuk menjadikan semua kekuatan politik berada dalam satu kabinet begitu, dan kemudian artinya itu nantinya di DPR itu sama sekali tidak punya
punya oposisi. Waduh, ini bisa kita membayangkan bagaimana kondisinya ya kemarin eranya Pak Jokowi saja itu kan partai pemerintah menguasai 81,9% itu saja. Semua kebijakan, semua undang-undang yang merugikan kepentingan rakyat itu semua goal, Mbak. Nah, nanti kalau nggak ada oposisi di DPR, bagaimana ceritanya? Saya lebih tertarik menyoroti soal itunya sih ketimbang soal siapa dari PDIP yang akan masuk gitu. Walaupun kita tahu ini penting faktornya untuk kalau tadi disebutkan Budi Gunawan yang disebutkan yang akan menjadi menteri itu kan berarti dia Pak Prabowo itu memilih orang dekatnya Ibu Megawati di luar orang dekat dan ini kan Pak Budi Gunawan itu juga dalam tanda petik dia punya jasa ketika waktu itu membawa Pak Prabowo bisa masuk ke kabinetnya Pak Jokowi gitu loh Mbak Agi. Jadi enggak kalau ada Pak Budi di situ pilihannya itu tidak terlalu mengejutkan. Tapi dengan begitu berarti Pak Budi ditarik dari posisi yang sangat strategis, tidak lagi menempati posisi sebagai kepala BIN. Ini kan Pak Budi Gunawan ini sebenarnya ya namanya dia kepala Badan Intelijen ini salah satu orang yang paling berkuasa kemarin di Indonesia ya Mbak Agi ya. Dan itu posisi lama banget dia menjabat sebagai kepala BIN. Saya kira dia kepala BIN terlama ya. Paling lama. Ya, gitu loh Mbak Agi. Iya, iya, betul sekali. Jadi ini memang cara Pak Prabowo untuk mengambil hati Ibu Mega ya, karena kita tahu Pak Budi Gunawan ini sangat dekat sekali dengan Ibu Mega, dengan berbagai rumornya begitu ya, sudah seperti keluarga begitu. Jadi ya kenapa bukan yang lain? Padahal masih banyak loh kader-kader dari PDIP begitu yang lain dan Pak Budi Gunawan ini bukan tanpa kontroversi karena selama pemerintahannya selama dia berkuasa kemarin kan banyak sekali kontroversi juga bahkan juga namanya sempat disebut begitu pada sebuah kasus korupsi begitu ya Mas Hersu di mana ada nama dia, ada nama anaknya begitu kan tapi ya kita tidak tahu bagaimana sejauh apa karena rupanya kan dari aparat penegak hukum juga tidak mendalami hal tersebut begitu. Jadi ya ini adalah cara Prabowo untuk betul-betul merangkul Bu Mega dan orang jadinya bertanya apa betul kemarin PDIP kalah? Kalau melihat hal seperti ini ya nggak kalah juga gitu dia akan menjadi bagian dari kue kekuasaan dan apalagi itu adalah orang dekat Ibu Mega begitu yang dipilih oleh Pak Prabowo dan awalnya mungkin 2 kursi begitu ya Mas Hersu karena memang tidak merupakan bagian dari koalisi dari Kim gitu. Tapi ya siapa tahu nanti kalau seandainya dia dapat kursi lebih tentu akan mendapat protes ini kan. Tapi kalau hanya 1 kursi ya sepertinya PDIP mikir-mikir dulu kalau mau ikut bergabung. Tapi kalau dua Ya, kursi itu masa kan masa sama dengan partai non parlemen, Mbak, ya kan, Pak? betul, Ya. iya. Dan selain 2 menteri, biasanya itu juga misalnya wakil menteri, ada juga di lembaga-lembaga Hmm, seperti hmm, kemarin Bu Mega di BPIP lah, misalnya hmm. di BRIN apa dan sebagainya, begitu. Masih banyak kekuasaan yang bisa dibagi. Tapi dalam hal ini kita sedih ya, Oh karena ya, ternyata nantinya hanya orang-orang seperti kita ini, Mas Hersu, yang akan terus mengawasi jalannya pemerintahan dengan tanpa ya. beban, gitu. Karena kita tidak tersandera oleh sesuatu begitu dan karena kita memang menginginkan yang terbaik untuk rakyat Indonesia dan untuk pemerintah juga sebetulnya kan Yes, kita ya. juga pengen mereka berjalan lurus mereka tidak mendapatkan banyak hujatan banyak tentangan dari rakyat begitu kan tapi ya dengan Ya, kondisi semuanya masuk ke dalam koalisi apa yang akan terjadi nanti paling kita ya. hanya berharap mendoakan hati Pak Prabowo supaya tetap lurus supaya tetap adil gitu kan dalam Ya, menjalankan ya, pemerintahan. tapi kan susah ya. Namanya manusia itu kan itu kekuasaan kan jelas Lord Acton yang menyatakan bahwa kalau absolute power itu ya Tends to apa corrupt. to corrupt, absolutely kan jelas seperti itu. Jadi ini memang sejak awal pentingnya ada check and balance tadi. Nah, betul seperti yang Anda katakan tadi bahwa DPR nantinya nggak bisa diharapkan lagi. Kalau toh ada PDIP di oposisi pun juga itu tidak bisa lagi mengontrol kekuasaan. Kemudian kita tahu media-media ini kebanyakan juga dimiliki oleh para petinggi-petinggi parpol yang mereka pasti akan menjadi pendukung pemerintahan juga. Dan jadi ya untungnya selain ada media-media seperti ini ada netizen ya Mbak Agi ya yang kita sekarang ini perannya dari hari ke hari makin 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 besar di Indonesia itu. Jadi tetap saja ada kontrol yang cukup besar nanti dari media sosial dan terutama kalangan netizen. Ya kita doakan kalau sejauh ini kan para netizen kita memang kebanyakan netizen yang waras gitu ya Mbak Agi. Ya karena mereka juga berada di luar kekuasaan dan saya kira pun sekarang ini kalau pemerintah masih menggunakan pola lama seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi menggunakan buzzer, sekarang ini hampir boleh dibilang buzzer itu seringkali tidak berdaya kalau berhadapan dengan para netizen yang akalnya waras gitu ya Mbak Agi ya.
Karena sekarang sudah makin banyak yang waras, Mas Serso. Yes. Saya rasa walaupun nanti ya mantan pendukung Ganjar dan juga Pak Mahfud begitu ya, Hmm. yang saat ini mereka menjadi oposan, walaupun nanti PDIP itu masuk dalam Ya, pemerintahan, saya rasa mereka akan tetap kritis. Kita berharapnya sih yes, demikian. yes. Oke, kita akhiri perbincangan kita kali ini, Mbak Agis. Yang paling penting tetap jurus jaga akal waras kita ya. Kami mohon Iya. pamit. Saya sebenarnya Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Salam Salam akal akal sehat. sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.